Nama saya Michael Siregar dengan NIM 1903 lulusan 103. Di sini saya akan menjelaskan sistematika dari ternak puyuh ini sendiri. Di mana klasifikasinya itu termasuk kelas kerajaannya Animalia dan hidupnya Chordata dan termasuk kelas Apes, dan di mana ordernya ini Galliformes, dan juga di sini termasuk famili Phasianidae. Nah, di mana hewan burung puyuh ini termasuk hewan burung yang tidak bisa terbang, dan dia hanya memakan biji-bijian dan juga memakan serangga yang ngahnya kecil aja. Namun di sini termasuk puyuh coklat, diterangkan termasuk puyuh coklat yang mana yang nama latihan disebut Coturnix gepesilophora. Nah, dari bahan-bahan hewan ini sendiri dia diambil dari peternakan unggul dari PT Mapetsu. Seperti yang kita lihat, inilah hewan puyuhnya tersebut. Mungkin dari saya untuk sistematika udah selesai, yang akan dilanjutkan yang lain. Nah, selanjutnya yaitu peralatan dan model perkandangan. Di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja peralatan untuk di peternakan puyuh ini. Yang pertama itu ada ember untuk mengambil pakannya, lalu ada tempat pakan, ada alat penyemprot untuk membersihkan kandang agar tidak ada lalat, ada beberapa ember untuk tempat pakan. Satu ember ini beratnya sekitar 8 kilo untuk pakan satu hari, dibagi dua, 4 kilo pagi dan 4 kilo sore. Nah, selanjutnya yaitu model perkandangan. Model perkandangan di peternakan puyuh ini sudah menggunakan semi modern, di mana dapat kita lihat air minum di belakang sana, sedangkan dia dialirkan ke sini dengan metode air minum in libitum atau tidak terbatas. Model perkandangan juga semi modern, ya ini bertingkat. Seperti ini ada beberapa ada beberapa kandang. Nah, untuk yang peralatan tadi satu lagi yakni gerobak sorong untuk mengambil goni atau sak pakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya yakni untuk pemeliharaan sendiri di peternakan puyuh ini, bibit DOQ diambil atau dibeli dari mitra yakni PT New Hope Medan dengan harga rincian per ekor 1.300. Sedangkan untuk masalah pemaksinannya, bibit puyuh ini sudah divaksin sejak awal, sejak puyuh ini masih di PT New Hope Medan dan sebelum diternakan di peternakan puyuh ini. Lalu untuk masa perawatan puyuh ini hanya dengan menjaga kebersihannya dengan cara membersihkan kandang setiap sore hari, dengan cara membersihkan lantai dengan menggunakan backlin agar tidak ada lalat-lalat seperti ini, demi menjaga kesehatan puyuh ini sendiri. Lalu sedangkan ini yang terakhir untuk masa afkir. Untuk masa afkir puyuh ini itu sekitar 1,5 tahun. Untuk masa afkir sendiri puyuh ini 1,5 tahun apabila masa produksinya sudah mulai menurun dan sudah tidak memuaskan lagi hasil telurnya. Terus digantikan dengan bibit DOQ baru, dan puyuh yang afkir ini dijual kembali pada mitra dengan harga 2.500 sampai 2.600. Sekian dan terima kasih. Untuk manajemen lingkungan dan pengelolaan limbah, pada peternak ini menggunakan kandang bertingkat dan disediakan air secara tidak terbatas. Setelah itu untuk pembersihannya dilakukan 2 kali dalam sehari, dan untuk mengatasi lalat lantainya disemprot dengan backlin. Setelah itu untuk pengambilan kotorannya diambil 2 hari sekali. Untuk pengelolaan limbah pada peternakan ini dimanfaatkan sebagai pakan cupang dan untuk pertanian. Pakan cupang dan untuk pertanian setelah diolah harganya 7.000 per kilo. Mengenai manajemen kesehatan di ternak puyuh petelur ini, menurut dari keterangan peternak, di dalam peternakan ini belum ada penyakit serius atau belum ditemukan, dan juga untuk jika ada ternak yang sakit maka akan langsung dihubungi dokter dari mitra kerja atau dari Mapetsu yang akan segera datang dan juga melihat dan mengobati ternak puyuh di sini. Nah, untuk
pengendalian atau pencegahan penyakit, biasanya diberikan vitamin dan juga vitamin tersebut dicampurkan dengan pakan dan juga minuman yang langsung diberikan kepada ternak. Bentuk dari vitamin ini bersifat tepung. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemasaran dari puyuh dan telur. Nah, untuk puyuh ini sendiri, apabila di umur 1,5 tahun dan sudah mencapai masa akhir, puyuh ini akan dijual kembali kepada PT Mitra, yaitu PT Nihub Medan, dengan harga 2.500 sampai 2.600 per ekor. Dan untuk telurnya sendiri juga dijual kepada mitra dan orang-orang di sekitar lingkungan sini. Nah, untuk PT Nihub Medan atau untuk mitranya sendiri, satu papan itu berharga 33.000 per papan. Dan untuk apabila ada masyarakat lokal yang ingin membeli itu, satu papan itu berharga 35.000 per papan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan manajemen pemberian pakan pada ternak atau pada puyuh. Untuk pemberian pakan ini sendiri itu dibagi menjadi dua, untuk fase starter dan untuk fase produksi. Nah, untuk fase starter sendiri, pada peternakan ini memberikan pakan yang bermitra dengan PT, yaitu dengan PT Nihub Medan. Dan untuk pakannya sendiri itu pada fase starter itu memberikan pakan 551 Vivo 551 dengan kandungan protein kasar itu mencapai 21 sampai 22%. Itu untuk fase starter. Nah, untuk fase produksinya itu memberikan pakan dengan atau dari mitra juga PT Nihub Medan, itu pakan P1 P100S untuk fase puyuh petelur dengan umur di atas 7 minggu. Dan untuk kandungan nutrisi dari pakan ini sendiri itu untuk kadar air maksimalnya 14%, untuk protein minimal 19%, dan untuk lemak maksimal 7%, dan untuk serat maksimal 7%, dan untuk abunya maksimal 4%, kalsium 2,50 sampai 3,50%, dan untuk fosfor total minimal 0,60%, dan untuk uranium sendiri negatif, dan alfa toksin total itu maksimal 40 mg per kilogram. Dan untuk asam aminonya sendiri itu terdiri dari lisin minimal 0,90%, untuk metionin minimal 0,40%, dan untuk metionin tambah listinnya itu minimal 0,20%. Nah, untuk pemberian makannya sendiri, untuk manajemen pakan itu untuk ternak ini pemberian untuk pakannya itu 2 kali sehari. Nah, untuk pagi hari itu 4 kilo, dan untuk sore hari 4 kilo juga. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Lorenzo Purwemisi Muhaji dari PTN 20 dengan NIM 203060024. Di sini saya akan menjelaskan keuntungan dan laba rugi dari peternakan ini. Yang pertama, keuntungannya diambil dari produksi telurnya. Produksi telurnya mencapai sekitar 450 butir per harinya, dengan jumlah ternaknya sekitar 500 ekor. Nah, kemudian untuk daya jualnya sekitar 33.000 per papan, dengan isi satu papan itu sekitar 100 butir. Nah, kemudian keuntungannya diambil juga dari penjualan puyuh akhir atau puyuh yang tidak bisa digunakan lagi. Nah, penjualannya akan dijual ke PT Nihub Medan. Nah, dari di PT itu menerima dengan harga 2.500 sampai 2.600 per ekornya. Kemudian kita lanjut kita lanjut dengan pengeluarannya. Yang pertama itu pengeluarannya tentu saja dimulai dari bibit. Nah, bibit yang diberikan oleh PT Nihub Medan diberikan dengan harga 1.600 per ekornya. Kemudian
untuk pakannya diberikan persaknya itu sekitar bobot 50 kg. Untuk satu sak itu sekitar sampai dengan harga 385.000 per saknya. Nah, untuk keuntungan dari peternakan dengan kuantitas 450 ekor atau sampai dengan 500 ekor ini sampai dengan 50.000 per harinya. Nah, untuk pengeluarannya juga ada juga dengan yaitu kandang. Kandang ini sampai dengan 15 juta, lebih kurang 15 juta dengan kuantitas atau muatan sekitar 500 ekor. Terima kasih.